Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini sapaan yang khas ya dari Bu Susan agar kita selalu semangat karena membayangkan kalau pagi hari kan harus penuh dengan semangat. Maka Bu Susan selalu menggunakan kata semangat pagi. Ini intermezzo aja ya. Nah, hari ini masih bertemu dengan Bu Susan dalam pembelajaran sosiologi di materi kelas 10 semester 1. Mohon maaf ini agak ketutupan. Mungkin ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, betul, kita akan membahas tentang fungsi sosiologi. Ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu ciri dan hakikat dari sosiologi. Nah, masih ingat ya pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya? Kalau tidak ingat, silahkan dicek lagi. Ada di channel YouTube Bu Susan. Makanya itu biar kalian bisa menggunakan ataupun tidak melewatkan video Bu Susan, silahkan like and subscribe. Ya. Oke, kita kembali ke materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi sosiologi. Tujuan yang ingin dicapai selama pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran secara discovery learning, kalian akan dapat memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat dengan memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, kerjasama, responsif, proaktif, dan mampu berbicara dengan baik atau berkomunikasi dengan baik. Nah, ini masih ada di KD 3.1 dan 4.1. Kita lanjutkan fungsi sosiologi yang pertama. Aduh, ini mohon maaf ya, ternyata ketutup ya. Nggak apa-apa, Bu Susan sampaikan di sini fungsi sosiologi yang pertama adalah sosiologi sebagai pembangunan atau fungsi sosiologi dalam pembangunan. Di sini Bu Susan menyampaikan bahwa sosiologi itu berfungsi memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan. Ketiga tahapan ini, yang pertama adalah perencanaan, ini maksudnya adalah sosiologi itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga dia mampu menghadirkan data-data yang relatif lebih lengkap dibandingkan ilmu yang lain, meliputi pola interaksi masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan gejala-gejala lain di dalam masyarakat. Karena ingat, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, untuk yang pelaksanaannya, ini kaitannya dengan sosiologi ini memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan terhadap kekuatan dan perubahan sosial di masyarakat dengan meneliti pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian untuk tahap evaluasinya di pembangunan ini, sosiologi itu memiliki fungsi untuk melakukan analisis dampak sosial pembangunan untuk menilai keberhasilan pembangunan itu, kemudian bisa dicari perbaikannya, penambahan atau peningkatan ke arah yang lebih baik. Itu fungsinya dalam bidang pembangunan, sosiologi dalam pembangunan. Nah, yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Seperti yang kita bahas di materi sebelumnya tentang pengertian sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial, sedangkan gejala sosial ini mampu memicu adanya masalah sosial. Nah, kita masuk di sini, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial ini diartikan sebagai sosiologi ini memiliki peran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menganalisa penyebab dan latar belakang masalah tersebut guna dicari solusi yang terbaik. Kita bisa melihat bahwasanya masyarakat itu memiliki banyak tantangan ya, banyak tantangan masalah
terkait dengan masalah sosial, apalagi di negara kita, negara Indonesia, negara yang multikultural, banyak ras, agama, suku, budaya yang berbeda-beda yang kemudian biasanya mengakibatkan suatu bentrokan kepentingan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, sosiologi ini memiliki peran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga bisa melihat bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan masalah tersebut. Karena dia bisa melihat pola-pola yang menyebabkan ataupun pola-pola yang menyebabkan ataupun pola yang kemudian bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Ini gunanya untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Harapannya dengan adanya sosiologi ini, orang-orang itu bisa mengantisipasi, atau bukan hanya orang ya, tetapi pemerintah dan masyarakat itu dapat mengantisipasi setiap kegiatan, setiap kejadian yang mungkin akan terjadi di dalam masyarakat, sehingga dia mampu menyiapkan formula-formula yang baik untuk menghadapi hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Sosiologi itu menganalisa kondisi masyarakat dengan metode ilmiah dan menggunakan observasi dan eksperimen. Dalam sosiologi, penelitian berguna memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Nah, karena sosiologi ini menganalisa kondisi masyarakat itu, kondisi masalah-masalah di dalam masyarakat itu melalui metode ilmiah, melalui cara-cara yang terstruktur, sistematis, dan dibuktikan oleh fakta yang jelas, maka ini bisa menjadi suatu gambaran ataupun bisa dijadikan acuan oleh masyarakat, oleh pemerintah, ataupun oleh kelompok tertentu untuk menciptakan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu tadi 4 fungsi dari sosiologi dan 4 fungsi sosiologi sebagai ilmu. Nah, di sini Bu Susan mau menyampaikan bahwasanya ada beberapa buku yang hanya menyampaikan bahwasanya fungsi sosiologi itu menjadi 2, yaitu pembangunan dan penelitian. Sebenarnya hal ini juga tidak menjadi masalah, karena kita bisa lihat tadi bahwasanya apa yang Bu Susan sampaikan dari keempat fungsi ini, ada beberapa yang memiliki keterkaitan. Misalkan fungsi sosiologi dalam penelitian bisa bersatu dengan fungsi sosiologi dalam perencanaan, karena apa yang disampaikan ataupun apa yang dilakukan oleh sosiologi dengan penelitiannya itu bisa memberikan perencanaan yang baik, perencanaan yang lebih matang kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat ataupun mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi di dalamnya. Jadi seperti itu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk fungsi sosiologi. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi Bu Susan sampaikan, bisa komen di kolom komentar, kemudian biar kalian membantu Bu Susan agar Bu Susan terbantu untuk menciptakan video-video yang bagus. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe, dan pesan Bu Susan, tetap jaga diri, tetap lindungi diri menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Mari kita lawan corona ini dengan selalu menjaga kesehatan kita. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.